Aryathadah rupanya sudah tak kuasa menahan sakit. Sampai ketika ingin beranjak berdiri pun, ia harus merasakan nyeri di ulu hati. Apalagi harus melanjutkan mengemban jabatannya menjadi seorang Mahapati. Ia memilih untuk lengser dari jabatannya tersebut dan mempersilahkan Prabu Putri memilih seseorang yang pantas menjadi pengganti dirinya. Lalu Prabu Putri Sigitarja Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi saling pandang sejenak. Mereka saling bertukar pikiran melalui tatapan mata dan bisik-bisikan, sehingga terciptalah sebuah keputusan. Tiba-tiba Dyahwiyat Raja Dewi mengatakan, ada banyak orang luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka yang dicalonkan, tak seorang pun yang diragukan pengabdiannya kepada Wilwatika. Seketika suasana menjadi hening. Lalu Dyahwiyat mengatakan dengan suara pelan, kami memutuskan semua degup jantung berhenti sejenak, menunggu siapa yang akan disebut oleh Dyahwiyat. Lalu Dyahwiyat pun mengatakan, demi membangun Majapahit yang besar, Majapahit dan Jaya Gemilang, diperlukan tangan yang kukuh dan kuat. Maka dari itu, Majapahit menunjuk Gajah Mada. Penyebutan Gajah Mada menyebabkan hening beberapa saat. Namun suara hening itu tiba-tiba menjadi tepuk tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendit Galih. Wajah Mahapati halu yang sebelumnya yakin dirinya lah yang akan diangkat menjadi Mahapati berubah menjadi Pucapasi. Disusul dengan wajah Pucapasi dan senyum kecut Mahamantri Hinodiah yang tidak menyangka orang yang dipilih sebagai Mahapati berasal dari arah yang sama sekali tidak terduga. Yang langsung melompat dan berteriak adalah Mahamantri Sri Kandiamano, yang akhirnya melihat bahwa yang mendukung Aryathadah benar. Namun, jika Aryathadah tidak menyebut nama Gajah Mada, dia akan bermain. Dyahmano punya perhitungan dan tidak ada yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan perwira Mahapati yang baru. Sorak-sorai gemuruh terdengar dari pasukan Bayangkara dan prajurit muda. Senopati Panji Suryo, Manduro, dan Haryateleng akhirnya harus ikhlas menerima kekalahan. Senopati Haryateleng dari unit Sapu Bayu dan rekan-rekannya melihat bahwa Gajah Mada memang orang yang paling cocok untuk menempati posisi yang ditinggalkan Aryathadah. Gajah Mada sibuk menghitung hari. Saudara Gajah Mada, berdirilah, kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Seorang emban muda yang sangat cantik datang dengan menampan penuh samir. Gajah Mada berdiri dan berjalan menuju Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, mengenakan samir kuning dengan senyum lebar. Upacara penobatan tiba-tiba diikuti oleh tepuk tangan meriah. Itu tidak segera menghilangkan tepuk tangan yang masih bergema. Yang mengejutkan semua pihak, akhirnya dipilihlah Gajah Mada untuk menggantikan Aryathadah. Mantan Mahapati Aryapol itu tersenyum bahagia dan tak henti-hentinya langsung bertepuk tangan. Sebagai gantinya, Menteri Mahir Sri Kandiamano yang duduk bersila juga terus memberi tepuk tangan. Satu-satunya yang pucat dan bercucuran keringat dingin adalah Lakenbal, putra Raja Pemelekan. Tak disangka, orang yang sangat dibencinya itu terdorong ke posisi yang semula patih. Dari menjadi Mahapati, menjadi sang pancaring Wilwatika. Sebuah pos di atasnya yang tidak ada lagi kecuali raja. Di tempat duduknya, Rambu Peten bertingkah seperti laki-laki menahan kencing. Silahkan bicara dengan Kakang Mahapati Amangkubumi Gajah Mada, kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Seraya duduk bersama adiknya dikawal suaminya masing-masing. Jadi, semua perhatian tertuju pada Gajah Mada yang tinggi, kuat, dan rendah hati. Mahamentri Hinodiah Janardana dan Mahamentri Haudiah Lohak butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Di bawah terik matahari, pendopo Palemanggunter menjadi senyap ketika mendengar sumpah yang diucapkan. Sahabat-sahabat Gajah Mada membayangkan betapa sulitnya sumpah itu untuk diwujudkan. Namun tidak dengan Gagak Bangol, Aditya Warman, dan Pancakrasa. Mereka memahaminya dan menganggap bahwa hal tersebut masuk akal. Kembar tak henti-hentinya tertawa sampai menggangi perutnya. Rakembar menulari Jebung Tawares, banyak, waras, dan memancing Aryathadah untuk tertawa. Sumpah mengerikan itu cukup untuk membuat orang terpesona, walaupun entah bagaimana cara Gajah Mada untuk menanggungnya.
Warak terkejut dan bungkam seketika dikarenakan ia ditatap oleh Gajah Mada. Begitupun dengan Lembu Peteng. Ia segera menghentikan tawanya tepat setelah Gajah Mada mengalihkan pandangannya dari Warak. Banyak dan Jabung Tawares terlihat gugup dan menyembunyikan wajahnya, namun tidak dengan Kembar. Ia sudah tak peduli dan tetap tertawa walaupun sudah dipelototi oleh Gajah Mada. Sumpah itu boleh-boleh saja. Bagus sekali Majapahit memiliki Mahapatih yang penuh semangat. Semangat pun boleh, asal masuk akal. Wajah Gajah Mada memerah padam, nafasnya tersengal. Kembar dan siapapun kamu yang tidak menyetujui sumpahku, keluarlah ke alun-alun jika kamu bisa mengalahkan Gajah Mada. Jabatan sebagai Mahapatih akan menjadi hakmu, teriak Gajah Mada. Gajah Mada berbalik dan mendekang ke arah Balewitana. Ia menekuk lutut dan memberikan sembahnya. Ia kecewa, lantaran Aryatada ternyata menertawakan sumpahnya dan ikut melangkah ke alun-alun. Kembar kebingungan menerima tantangan tersebut. Mendadak ia memucat dan ciut nyalinya. Sama dengan Banyak dan Warak, mereka pun terlihat bingung akan tantangan yang diberikan. Namun, semua orang mengarahkan pandangannya ke arah mereka, ke arah Kembar, Lembu Peteng, juga kepada Jabung Tawares. Akhirnya, Kembar tak punya pilihan lain. Ia melangkah ke alun-alun yang diikuti oleh para temannya. Semua orang yang duduk di persewakan berdiri untuk menyisakan Gajah Mada. Entah apa yang bisa ia lakukan untuk menghadapi Kembar dan teman-temannya. Gajah Mada mempersilahkan Kembar untuk maju atau menyerang terlebih dahulu. Dan Kembar mencabut kerisnya dan mengalihkannya ke Majapahit Gajah Mada. Akan tetapi, dengan ketangkasannya, Majapahit Gajah Mada berhasil mengelak dan mengambil senjata dari tangan Kembar. Kembar berada dalam posisi terancam. Gajah Mada berhasil menggembok kepala R.A. Kembar sehingga Kembar tidak dapat mempertahankan dirinya akibat patah leher tersebut. Kini tersisa dua penantang lainnya, yaitu Banyak dan Warak. Majulah, tantang Gajah Mada. Lalu pada akhirnya Banyak dan Warak tersebut kebingungan untuk mengambil sikap. Namun ketika ditekan dari lubuk hati mereka akhirnya mengakui bahwa Gajah Mada memang seseorang pria yang layak mendapatkan tempat yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Gajah Mada telah menggantikan posisinya sebagai Majapahit. Semua wajah yang hadir, dan dia bahkan lebih lama ketika matanya melirik wajah Rakembar. Gajah Mada melengkapi matanya dari awal sampai akhir. Majapahit masa depan harus menjadi Majapahit yang hebat. Kata Majapahit Gajah Mada mengawali sesorahnya. Kebesaran hanya bisa dicapai melalui dua hal. Persatuan. Setiap orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian dirinya. Majapahit harus mampu mempertahankan dan memaksa negara dari ujung timur sampai ujung barat menjadi negara yang bersatu dan bersatu. Oleh karena itu, ke depan Majapahit harus mampu mengajak dan bila perlu memaksa bangsa dari Onin di ujung timur hingga Tumasek di ujung barat menjadi kesatuan yang utuh. Dan Gula Aren bersatu atas nama kepuasan besar bendera Zepai. Semua orang diam mendengarkan Gajah Mada, namun sebagian besar orang yang hadir tercengang. Hampir semua orang merasa bahwa Gajah Mada sangat besar, tidak masuk akal. Untuk memenuhi keinginan Majapahit yang agung, sambungnya, Gajah Mada berseru, "Untuk mewujudkan impian kita, saya bersumpah bahwa saya akan menjauh dari Hamukti Wiwaha sampai impian saya dan tujuan kita bersama menjadi kenyataan. Saya tidak akan bersenang-senang dulu sebagai Hamukti Wiwaha. Saya memilih sebaiknya, saya akan Hamukti Wiwaha sampai kapanpun sampai Majapahit yang saya inginkan menjadi kenyataan. Saya akan terus fokus pada puasa tanpa akhir yang merupakan inti dari sumpah saya, sumpah Palapa untuk kebesaran Majapahit." Dada Gagak Bongol meluap, dada Aditya Warman meluap, dada Bayangkara meluap, isi dua peti Prabu Putri meluap. Gajah Mada berbicara dengan semangat berapi-api. "Sumpah, aku tidak akan pernah istirahat," teriak Gajah Mada. "Tapi kalau kalah dari Nusantara, kalah ya kalah, tapi kalah
dari Ninggurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dampo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Samana, Ingsun, Amukti, Palapa.